Oke, di video kali ini gue bakal nge-reaction ya sambil bahas mengenai iPhone 16e ya. Hampir semua orang salah prediksi yang bakal dipikir tuh rilis iPhone SE Gen keempat. Tapi ya sudahlah ya. Ya rumor hanya sekedar rumor, salah ya anggaplah angin lampau ya. Oke, anjir ngomong apa gue. Oke, saat video introduce iPhone 16e-nya langsung si Mamang yang paling penguasa si Apple kerak ya, apalagi kalau bukan Tim Cook. Jadi untuk bacotan Tim Cook ini kita skip dulu ya, ocehan-ocehan yang keluar dari bacotan mulutnya. Kita bakal fokus ke HP-nya aja biar videonya tuh nggak sampai 20 menit ya. Videonya gue usahain di bawah 10 menit. Oke, impresi gue pertama kali ngeliat iPhone 16e ini nggak ada inovasinya sama sekali. Apakah itu salah? Tidak. Apple saat ini berupaya untuk menggait konsumen baru ya. Yang pertama, mereka kasih fitur-fitur yang ada di fitur-fitur gen-gen terbaru, contoh Type-C ya. Port Type-C ini adalah salah satu kalimat-kalimat bacotan-bacotan di luar Apple keroak ya, di luar user Ipong. Kapan Type-C ya? Ini bakal jadi dilema banget nih dengan harga mirip-mirip yang mungkin lo bisa dapetin seri-seri Plus atau yang kamera-kamera boba tapi belum Type-C ya portnya. Sedangkan 16e ini HP baru dikasih Type-C. Nah, itu jadi pergejolakan yang sangat hakiki sekali ya kan. Apple di sini nggak peduli masalah inovasi. Jujur, ini adalah salah satu langkah yang oke-oke aja menurut gue ya sebagai konsumen ngelihat Apple seperti itu. Karena memang mereka kayaknya pengen nyelamatin sesuatu yang harus diselamatkan, yaitu penjualan yang harus lebih meluas dan lebih merata. Nah, kalau kita ngelihat dari ekosistem yang ada di 16e itu sama aja kayak gen-gen lawas, nggak ada yang baru sama sekali. Bahkan kita diajak balik ke 2-3 tahun yang lalu dengan poni ukuran kecil seperti ini, seperti gen-gen yang ada di iPhone 13 dan 14. Nah, jadi dari user interface-nya iPhone 16 ini nggak akan berbeda sama sekali. Ya paling berasa ya karena iOS gen-gen mentok dan ekosistemnya agak-agak mentok ya, beda-beda tipis lah kayak edit-edit fotonya ya kan. Dan masalah si ChatGPT-nya ini yang salah satu jadi incaran bagi Apple keroak fanboy parah di luaran sana. Padahal itu bukan sesuatu hal yang wah lagi sekarang ya kan. Tapi ya begitulah, selama video introduce 16 ini gue lihat dari menit awal sampai akhir, gak ada yang baru, sama sekali tidak ada. Totalitas yang baru itu cuman ya 2-in-1 kamera. Nanti kita coba bahas tipis-tipis nih. Bentar, kita lagi bacot yang lain dulu. Untuk ukuran layar ya dan lain-lain, ini udah terbiasa sekali. Kalau lu udah biasa pakai iPhone 14, iPhone 13, ya lu gak butuh adaptasi ya. Lu tinggal pakai aja handphone ya. Dan buat lo di luaran sana yang benci sama produk Apple yang katanya layar 60Hz, di sini gue pengen ngebela Apple dulu deh. Apple emang pelit bos. Apple emang pelit mau diapain pun pelit gitu. Jadi ya udahlah ya, apalagi Apple tuh pengen masuk ke konsumen yang lebih kasta, lebih gitulah, yang duitnya lebih sedikit gitu. Dan di sini lo bisa lihat nih, active button-nya menurut gua ini adalah hal yang paling yang sebenarnya gaje ya. Sebenarnya nggak perlu dikasih lihat, tapi ini bagi sebagian orang wah sekali. Karena gini loh, gennya ini yang kalau lu bisa beli iPhone 16e ini berarti faktornya lu nggak bisa beli iPhone 16 ya. 16 Pro maksud gue. Jadi lagi lu saat ini lagi pakai iPhone 14, udah action button kayak iPhone terbaru ya kan, kayak lu lagi pakai iPhone 13 misalnya yang pertama kali diperkenalkan di Spooky 15 Pro ya kan. Nah, dan orang tuh berpikir ini adalah barang mewah. Tombol kecil yang satu ini adalah barang mewah bagi sebagian orang Apple fanboy garis keras ya. Karena dengan ini mereka memudahkan langsung quick access ya, buat center kah, buat foto kah, ya bla 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 bla, something like that. Tapi ya udahlah, kita nikmatin aja lah ekosistem yang ada di Apple begini boy, ya kan. Ini dari tadi lu bisa lihat lah, jepret, dan yang lebih klimaksnya, nih lu bisa lihat foto sepatu dan Google Foto. Ini adalah hal yang you know what? Di tahun 2025 lu masih melihat representasi handphone baru dengan Google Foto. ya udah. Kita harus wajarkan ya, Dan apapun yang ada di video ini ya, yang ada di video iPhone 16e ini, introduce dari Apple ini, itu semua itu bukan hal inovasi ya. Mereka ini pengen menggait
konsumen yang memang masih skeptis gitu dengan harganya. Nah ini nih yang benar-benar mencolok nih. 2-in-1 kamera ya, 2-in-1 kamera. Jadi ini gennya pasti berbeda, modulnya kalau dibongkar beda sekali. Lu pantengin aja deh. Tech reviewer di luar negeri sana nanti bakal tear down kalau lu bakal lihat tuh lensanya modulnya pasti gede banget. Nah, ini kalau dibandingkan dengan gen-gen boba, ini menjadi menjadi gen terbaru gitu. Jadi kamera iPhone itu kastanya begini ya, 2-in-1 kamera ya, double kamera ya, kamera silang dan kamera boba. Nah, ada 3 tipe kamera iPhone modern nanti ke depannya, oke? Dan gue nggak tahu ya di gen-gen berikutnya 16E varian E ini bakal ada lagi atau tidak. Tapi ngomongin soal hasil kualitasnya, setiap Apple ngeluarin iPhone terbaru selalu fotonya identik kayak gini. Kenapa? Karena mereka bisa memainkan tone cahayanya. Gue bisa jamin 1.000.000% HP apapun itu ya, nggak mesti iPhone, itu hasilnya pasti in reality-nya tidak secakap di iklan, di video introduce. Kenapa? Karena pencahayaannya itu bukan pencahayaan yang benar-benar kebanyakan sehari-hari kita gitu, yang gelapnya gelap banget gitu, yang birunya awan itu kadang pucat ya kan. Nah buat rekam video gue akuin oke. Dan untuk kamera depannya sama aja kayak iPhone 16 pada umumnya katanya. Jadi menurut gue there's nothing new ya untuk masalah kamera depan. Jadi kayaknya nggak ada yang mesti gue gibahin untuk kamera depannya, oke? Tapi menurut gue, buat lu yang udah ngerasa pakai iPhone 16 saat ini dan lu pengen downgrade ya, gue nggak tahu jatuhnya upgrade apa downgrade karena gen terbaru seharusnya ini downgrade ya, ke iPhone 16 ini monggo ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang udah lu pikirin. Karena sejatinya meskipun lebih murah, ini lu nggak downgrade sama sekali boy ya, kameranya ini baru, kamera belakangnya, oke? Dan untuk hasilnya nanti kita cobalah ya, semoga ini masalah Apple ini cepat kelar di Indonesia ya. Gua sebenarnya udah punya iPhone 16 ya, cuman gua males banget gue videoin karena nggak resmi, belum Apple kayak shit banget lah sama negara kita. Jadi ya udah ya, gue tahan konten-konten begituan. Oh ya, 16 ini ada 2 pilihan warna ya, hitam dan putih. Ini teringat akan iPhone jadul dulu, iPhone 4S men. Anjir, gila ya. Dan nih lah, tadi Google Foto. Sekarang momen mobil kecelakaan dan telepon otomatis, SOS bla bla bla, ya, satelit bla bla bla. Ini sudah terjadi di iPhone beberapa tahun lalu dan diintroduce lagi again and again. Makanya gue bilang ya, wajar kalau banyak banget orang di luaran sana, di luar negeri sana tuh ngatain si Tim Cook ya, minim inovasi, ngatain si Apple minim inovasi, itu wajar sih. Buktinya apa? Bisa-bisanya gitu kita nonton video baru ya, introduce sebuah produk baru, tapi kita udah tahu semua fiturnya. Oke, mantap. Nah untuk chipsetnya A18 ini jadi pertimbangan yang sangat berat sekali, yang ngebuat orang mungkin sangat ingin membeli 16E ini dengan chipset A18 ini ya kan. Nggak usah ditanya lah untuk performa ya, udah pasti out. Untuk kameranya, baterainya dan lain-lain ini benar-benar gen terbaru ya untuk kamera ya. Untuk chipset ya sama kayak produk cocor-cocor yang sudah lahir. Intinya handphone ini dimulai dari harga $599. Jadi gimana menurut lo? Ya kalau di Indonesia lo harus tetap jual motor.